Tahap berapa? Jadi ke? Ini video nih. Nah, hari ini sesuai jadwal, memang 23 November ini adalah briefing dengan penguji. Untuk itu hari ini kita akan sama-sama mengikuti briefing mungkin yang akan dipandu nanti oleh Bapak Dr. Jafar sebagai penyelia UKIN UKM PPG. Namun sebelum sampai ke acara inti itu, marilah kita bersama ikuti sambutan Bapak Dekan FKIP Universitas Tanjung Pura yang akan memberikan arahan-arahannya dan sekaligus dimohon untuk membuka secara resmi acara briefing UKIN untuk penguji pada hari ini. Pada Bapak Dekan dimohon untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Silakan Pak Dekan. Terima kasih Profesori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Pak Dr. Raji Jafar, penyelia dari pusat. Yang saya hormati Prof. Asrori, ini Direktur PPG FK Puntan, beserta jajarannya, Bapak Ibu dosen, penguji, dan Bapak Ibu guru penguji UKIN yang berbahagia. Pertama-tama, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah rahmat dan hidayahnya bisa bertemu di virtualnya atau daring untuk mengikuti briefing UKIN atau persepsi terkait dengan penilaian UKIN. Bapak Ibu yang saya hormati, hari Jumat yang lalu tidak bisa bergabung dengan teman-teman mahasiswa karena saya ada tugas untuk menjadi pansel seleksi Sekda Skadau. Jadi saya tidak bisa hadir di yang itu. Bapak Ibu yang saya hormati, mahasiswa PPG ini sudah merekam ya kegiatan dia mengajar, dan tentu apa yang mereka lakukan ini menjadi fokus perhatian Bapak Ibu ya, terkait dengan praktik mengajar mereka dan portofolio. Maka saat mereka merekam bisa jadi ada teknik yang kurang pas dalam memenggal ya, karena nanti itu diedit menjadi 30-40 menit kalau tidak salah ya Pak Jafar ya. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan teman-teman guru yang berada di daerah ini mengalami kesulitan dalam memenggal proses pembelajaran yang dia lakukan. Maka tolong nanti dilihat proses itu sampai tuntas. Maka acuannya lihat juga nanti di perencanaan yang sudah mereka lakukan, dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Terjadi kesalahan atau kurang baik dalam pemenggalan, ini akan mengganggu video yang mereka kirim, pasti itu. Tetapi sekali lagi jangan menjadi acuan Bapak Ibu videonya itu secara keseluruhan. Nah, ya. Apalagi dari daerah ini Pak Jafar, daerah kita ini sama ya, di Kendari juga yang dari daerah ini. Sama kurang lebih. Ya, kurang lebih itu kendala yang mereka hadapi. Apalagi laptop mereka juga kurang bagus ya, sehingga menjadi masalah mereka membuat videonya. Ya. Maka tolong proses yang lakukan menjadi perhatian. Mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup, nah itu yang jadi fokus Bapak Ibu. Tapi kalau terjadi kesalahan dalam kurang baik dalam mengedit, nah itu tolong jadi istilah orang kita ini jangan menjadi fokusnya di situ ya, tapi lihatlah proses yang dia lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu apa yang sudah mereka lakukan teman-teman ini biasanya mengalami kendala juga nih Pak ya. Saya kemarin dapat WA dari
peserta bahwa kendala mereka itu biasanya terjadi saat proses pembelajaran kondisi tidak bisa dihadirkan atau hanya model siswa yang model yang mereka lakukan sendiri itu. Nah, ini tolong nanti teman-teman penguji harus juga memperhatikan pada teman-teman yang persepsi terkait dengan penilaian UKIN ini. Nah, ya, walaupun sudah sering, tetapi kita harus sama-sama memahami apa yang sudah teman-teman guru lakukan. Nah, jadi kita harus punya kebijakan dalam menilai mereka. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen dan guru yang sudah banyak membantu PPG Ekip sehingga bisa menyelenggarakan kegiatan UKIN. Nah, kemarin kami baru melaksanakan UP. Ya, Prof, berapa jumlahnya kemarin, Prof? Ya, 560. Oh, itu kan luar biasa. Nah, itu juga sudah hebatnya komputer kita, tapi masih ada juga kendala kan. Jadi jaringan juga yang mempengaruhi itu. Nah, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, briefing UKIN yang dilaksanakan pada tanggal 23 November secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan yang telah memberikan sambutannya dan membuka secara resmi acara briefing UKIN untuk penguji UKIN ini. Selanjutnya kita akan memasuki pada acara inti yaitu briefing UKIN Daljab 2020 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Jafar. Untuk tahap 2 ini hanya satu program studi Pak Jafar, ya, yaitu PGSD saja sebanyak 4 kelas. Kemudian dari 4 kelas itu dibagi pengujinya itu dapatlah 24 orang penguji. 24 penguji. Kalau tahap 1 ya, kalau tahap 1 yang lalu ada 5 program studi, tapi tahap 2 sampai tahap 4 ini hanya satu program studi yaitu PGSD saja. Masing-masing 4 kelas. Sebenarnya ditawari 7 kelas, tapi kami tidak mampunya hanya 4 kelas. Itu pun sudah meminjam ke program studi lain yang relevan dengan muatan mapel yang ada di SD. Ya. Baik, Ibu-ibu dan Bapak, untuk itu sepenuhnya kita serahkan kepada Bapak Dr. Haji Jafar untuk menyampaikan briefing penguji UKIN pada pagi hari ini. Ibu silahkan, Pak. Ya, terima kasih Pak Profesor Rory. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Dekan FKIP Untan yang saya hormati, Bapak Dr. Bartono, Bapak Koordinator BPG Untan, Profesor Muhammad Asrori, dan jajarannya yang saya hormati, panitia UKIN di Untan, dan yang berbahagia adalah para penguji, baik guru penguji maupun dosen penguji untuk mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2020 Universitas Tanjung Pura. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan taufiknya, maka pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan, terutama kesehatan, sehingga meskipun dalam suasana
pandemi kita masih bisa bersua meskipun di ruang virtual ini. Dan yang paling membahagiakan saya adalah bahwa pertemuan ini dihadiri oleh Pak Dekan. Luar biasa menurut saya. Pada pagi hari ini saya akan mencoba memberikan beberapa hal untuk menyamakan persepsi terhadap kegiatan pengujian untuk menguji mahasiswa, menguji UKIN mahasiswa PPG Untan, dan bahkan sebenarnya ini seragam seluruh Indonesia kita laksanakan, yang insya Allah akan kita laksanakan mulai besok pengujian itu, khususnya untuk penguji untuk penilaian terhadap praktik pembelajaran khususnya. Nah, oleh karena itu ini jadwal yang sudah disusun oleh panitia nasional, maka hari ini kita akan melaksanakan briefing dengan para penguji, dan alhamdulillah Pak, sebagaimana kita sudah ketahui termasuk Pak Dekan, bahwa pada pada hari Jumat yang lalu kita juga sudah melaksanakan briefing terhadap mahasiswa yang waktu itu diwakili Pak Dekan, diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Alhamdulillah berjalan dengan sukses. Pesertanya luar biasa, lebih 100. Saya kira hadir semua mahasiswanya Pak Dekan. Baik, mohon izin saya share screen materi yang sudah disiapkan oleh panitia untuk kegiatan briefing kita hari ini. Baik, Pak Prof. Asrori sudah keluar? Sudah kelihatan. Oke, baik. Jadi kegiatan kita hari ini adalah briefing uji kinerja program profesi guru untuk penguji. Oke. Nah, beberapa penyesuaian terhadap UKM PPG pada masa pandemi ini, ya, tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2018, 2019 apalagi, bahwa UKM PPG tahun ini itu ada penyesuaian, kita laksanakan secara online atau secara daring, dan disesuaikan juga penyesuaian dengan CPL yang sudah dirumuskan oleh panitia nasional, bahwa salah satu penyesuaian adalah harus ada UKIN portofolio. Selain UKIN praktik mengajar, juga UKIN portofolio. Kemudian yang paling berbeda adalah bahwa pelaksanaan, kalau tahun kemarin UKIN ini dilaksanakan secara offline, sekarang dilaksanakan secara daring. Kemudian juga pelaksanaan UP yang Untan kemarin sudah melaksanakan di TUK di LPTK, bahkan di beberapa tempat TUK-nya dilaksanakan di LPMP menggunakan sekolah-sekolah. Saya kira di Kalimantan banyak, bahkan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur itu banyak LPTK, banyak TUK yang ditempatkan di LPMP, juga termasuk di Provinsi Papua. Nah, yang unik adalah pada saat ini adalah portofolio, sebagaimana kita ketahui bahwa mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengumpulkan berkas-berkas kegiatan mereka untuk 2 tahun sebelumnya, ditambah dengan karya pada saat PPG. Kalau untuk yang prajabatan, karya pada saat PPG saja. Dan saya kira ini sudah kita laksanakan, dan ini kita sudah lewati, angkatan pertama sudah kita lewati. Ya, tentu saja angkatan kedua ini saya yakin juga pasti kita akan lewati. Oke, beberapa misalnya yang lain adalah bahwa UKIN pembelajaran itu disesuaikan dengan kondisi daerah dan dilaksanakan di sekolah sendiri
di sekolah sendiri mahasiswa. Kemudian UP seperti tadi dilaksanakan di LPTK terdekat dari mahasiswa. Jadi boleh jadi misalnya LPTK dia PPG di Untan, tetapi dia TUK-nya UP-nya di Surabaya misalnya, atau di Jakarta atau di Palembang misalnya. Kalau seperti di UHO itu Penjas itu semuanya ada di mahasiswanya dari Jawa Timur. Jadi pastinya mereka UP pasti di Jawa Timur. Kemudian yang plotting UP itu adalah GTK. Nah ini penyesuaian yang lain, bahwa pelaksanaan uji kinerja itu disesuaikan dengan kondisi wilayah. Ada zona hijau, kondisi zona di wilayah tersebut. Kalau zona hijau itu disarankan untuk menggunakan real teaching di kelas. Kemudian ada zona non hijau, ini bisa harus menggunakan daring, real teaching daring secara murni, ataupun kalau di daerah-daerah khusus itu non daring tetapi pembelajarannya siswanya imajiner, boleh dilakukan. Tapi ini di daerah-daerah yang sangat khusus seperti daerah-daerah terpencil yang siswanya berjauh-jauhan, kemudian di sana tidak ada jaringan. Oke. Kemudian praktik pembelajaran ini itu direkam. Ini praktiknya selama 2 JP dan direkam, diedit. Lalu kemudian yang di-store ke penguji adalah hasil rekaman, hasil editan yang diedit untuk durasi 30 sampai 40 menit. Dengan intinya memuat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup secara proporsional saya kira. Nah, berikut prosedur UKM PPG. Ini saya kira ini sudah kita ketahui bersama, bahwa mahasiswa itu syarat mahasiswa harus telah tuntas mengikuti seluruh kegiatan di PPG. Lalu kemudian mereka mendaftar melalui laman yang sudah diberikan secara online. Lalu kemudian diverifikasi oleh sistem. Lalu kemudian nanti akan mengikuti ujian kinerja dan uji pengetahuan. Dan uji kinerja UKIN dan UP ini harus dinyatakan lulus kalau dia dua-duanya lulus. Kalau salah satunya lulus atau dua-duanya tidak lulus, maka dinyatakan tidak lulus. Kalau tidak lulus, mengikuti UKIN UP periode selanjutnya. Dan kalau lulus, itu yang akan mendapatkan sertifikat. Nah ini Bapak Ibu, ini jadwal UKM PPG kita untuk tahun 2020. Kita berada di angkatan kedua, jadi UKIN kita adalah 23 sampai 26 November. Ya, ini nanti ada jadwal rincinya, sementara saya perlihatkan ya jadwal yang terakhir, kegiatan-kegiatan apa saja yang kita akan lakukan pada rentan waktu tersebut. Ini masih belum penyesuaian, tapi yang kita punya untuk tahap 2 ini yang lebih jelas. Nah, ini adalah jadwal yang terakhir. Kalau kita tahap 2 kemarin briefing penyelia dengan mahasiswa, briefing penyelia kita 19 November secara terpusat oleh panitia nasional. Briefing mahasiswa tanggal 20 November. Kemudian mahasiswa mengisi portofolio itu tanggal 20 sampai 23 November hari ini. Kemudian UKIN praktik pembelajaran tanggal 23 dan 24 November, 2 hari. Jadi ini untuk perekaman mereka, jadi hari ini sudah mulai merekam, dan besok. Kemudian ini penyelia harus gabung pembelajaran pada tanggal ini 23 sampai 24. Lalu kemudian kegiatan kita hari ini tanggal 23 November itu briefing penguji UKIN. Lalu kemudian upload link Google Drive atau yang lain untuk mahasiswa 24 sampai 25 November. Penilaian portofolio tanggal 24 sampai 27. Jadi portofolio dan video pembelajaran maksudnya. Jadi mulai besok. Makanya hari ini dijadwalkan kita briefing penguji UKIN dengan para penguji. Briefing dengan penguji UKIN itu karena besok baru Bapak Ibu mulai menilai. Kemudian nanti kita akan ada
pertemuan lagi dengan panitia pada tanggal 27 November. Sementara UP-nya pada tanggal 28 sampai 29 November. Oke, itu jadwal. Nah, ini gambaran apa yang akan dikerjakan oleh para penguji UKIN ini pada sebenarnya tanggal 20 sampai 23 November itu penguji sudah boleh mengunduh dan menilai RPP, menilai portofolio ini. Ini di jadwal. Kemudian pada tanggal 23-24 itu mengunduh dan menilai RPP atau menilai portofolio LASI. Kemudian ini kegiatan ini disesuaikan dengan yang tadi. 23 sampai 29 November menilai praktik pembelajaran. Ini sebenarnya tadi 24 sampai 27 ini. Ya, disesuaikan dengan jadwal yang tadi yang terbaru. Ya, Bapak Ibu. Oke, sedikit ini tadi kita sudah. Ini tadi berapa penyesuaian. Mengapa di sini ada uji UKIN portofolio? Mungkin karena untuk tahun 2020 ini tambahan yang tadi saya katakan adalah ada UKIN portofolio yang belum ada sebelumnya. Tahun 2018, 2019 bahkan ke bawahnya belum ada. Kemudian UKIN praktik pembelajaran ini sudah sering, bahkan mungkin Bapak Ibu tahun-tahun lalu sudah menjadi penguji untuk UKIN praktik pembelajaran meskipun itu Bapak Ibu turun ke sekolah. Oke, nah penilaian portofolio ini ya ini tujuannya untuk menilai capaian pembelajaran yang ketujuh. Jadi capaian pembelajaran mahasiswa PPG itu, lulusan PPG itu ada 7 dan ada CP7 ini yang akan kita lihat capaiannya melalui penilaian portofolio, Apa itu capaian pembelajaran? Itu mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Apa yang komponen apa saja? Yang pertama penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru dan inovasi, karya-karya inovasi. Oke. Nah ini portofolio UKM PPG, kumpulan bukti yang menunjukkan bahwa mahasiswa itu telah melaksanakan penelitian dan publikasi, telah melaksanakan refleksi diri. Nah tadi saya sudah singgung bahwa penelitian dan publikasi itu yang diikuti atau dikerjakan semasa menjadi masa PPG ditambah 2 tahun ke belakang. Ya. 2 tahun terakhir tambah selama mengikuti PPG. Kemudian refleksi diri, kemudian telah melaksanakan pencarian informasi baru, misalnya seminar, webinar, dan macam-macam, ada pelatihan atau magang, atau segala macam. Kemudian telah melaksanakan inovasi, misalnya telah melaksanakan video inovasi pembelajaran atau media pembelajaran atau alat peraga dan semacamnya yang harus dideskripsikan dalam narasi dan disertai bukti terlampir. Nanti khususnya karya inovasi ini itu disertai dengan surat pernyataan keaslian dari karya tersebut di atas kertas bermaterai 6.000. Dibubuhi materi 6.000 maksudnya. Ini tadi sudah untuk mahasiswa PPG dalam jabatan, ini pengumpulan portofolio 2 tahun terakhir semasa atau ditambah dengan semasa menjadi mahasiswa PPG. Kemudian kalau yang prajab itu semasa menjadi mahasiswa PPG. Lalu kemudian ini mahasiswa mengisi borang deskripsi diri, ini sudah disediakan di sistem. Jadi mahasiswa itu harus mengisi deskripsi, mendeskripsikan kegiatan penelitian dan publikasi, kemudian mendeskripsikan kegiatan refleksi diri, mendeskripsikan pencarian informasi baru dan seterusnya. Nah kemudian di dalam sistem juga disiapkan untuk mengunggah bukti. Buktinya misalnya penelitiannya apa, judulnya, jenis karyanya apa, tempat publikasi di mana, tahun terbit dan seterusnya.
Lalu kemudian nanti juga untuk kegiatan pencarian informasi baru, untuk kegiatan refleksi diri, itu bisa. Untuk apa namanya, ini adalah karya inovasi. Ya, ini refleksi diri, seterusnya. Oke. Baik, ini rubrik yang Bapak Ibu akan pakai dan saya kira Bapak Ibu sudah paham ini, tidak perlu saya bacakan semuanya. Tentang publikasi, misalnya publikasi jurnal internasional 3 dan seterusnya. Kegiatan refleksi diri apa saja, ya. Dan nanti dalam sistem itu kan dipisah-pisah ruangannya, ruangan tempat upload untuk publikasi, ruangan refleksi diri untuk pencarian informasi, dan semua terpisah ruangnya di dalam sistem. Oke, ini rubrik yang Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah miliki ini. Nah, kemudian yang berikut adalah dari ini yang khusus rubrik karya penelitian aplikasi tadi yang poin 1. Ini pembagian karena misalnya publikasi itu lebih dari, ada bisa publikasi mandiri, ada publikasi kelompok. Ya. Mungkin beberapa orang, maka pembagiannya seperti ini. Yang penulis utama sama 60% dan yang kedua 40%. Kalau 2 orang, kalau 3 orang, yang pertama 60%, yang kedua dan ketiga membagi yang 40% tadi jadi 20%, 20%. Dan seterusnya. Kalau 4 orang, ya berarti 40% dibagi 3 nanti. Oke. Baik. Nah, skor tiap komponen batasnya sebanyak apapun dia mengisi atau menginput atau mengupload berkas-berkasnya, maka skor maksimum untuk pencarian informasi atau pengetahuan baru itu hanya 1,5. Kemudian refleksi diri hanya 1,5, penelitian hanya 2, pengembangan karya inovasinya 2, skor totalnya maksimum 7. Ya, jadi kalau misalnya penelitian internasional yang terindeks, dia dapat 3 karena dia sendiri, tapi yang dihitung hanya 2. Tetap 2, tidak bisa lebih dari 2 karena maksimum 2. Oke. Skor akhir portofolio nanti ada 2 penguji, itu akan dibagi, diambil rata-ratanya, ya, dan diskor dari 0 sampai 100. Hasil portofolio nanti akan digabung dengan hasil penilaian CP lain, ya, dan rumusnya adalah ini. Portofolio hanya 1 komponen dari 7 komponen, satu bobotnya 1 dari 7, sementara yang banyak itu adalah skor praktik pelajaran bobotnya 6. Jadi itu yang kemarin saya ingatkan kepada para mahasiswa, jangan sampai terlalu fokus di portofolio sementara dia lalai terhadap yang bobotnya 6. Dan nilai portofolio ini keseluruhan tidak boleh kosong. Jadi maksudnya dari 4 komponen tadi ada boleh minimal ada 1 komponen yang terisi, minimal. Jadi kalau misalnya dia belum punya penelitian karena ini, ya tidak apa-apa, kosong. Tapi yang lain tidak boleh kosong semua, maksudnya tidak boleh di sini ada 0 isinya dalam komponen ini. Berikut ini sedikit tentang profil capaian pembelajaran PPG. Saya kira Bapak Ibu sudah disampaikan juga ini bahwa inilah profil lulusan PPG kita nanti. Ya, jadi kalau ada yang sudah punya sertifikat guru profesional yang dari PPG, maka tidak diragukan bahwa mereka sudah memiliki profil seperti ini. Bahwa guru profesional itu menguasai materi ajar, berkarakter, berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi teladan, memiliki penampilan memesona, berwibawa, tegas, ikhlas, dan disiplin, mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan. Jadi itu tidak diragukan lagi, kalau ada mahasiswa kita sudah lulus, maka pasti sudah memiliki profil yang seperti ini. Lalu kemudian profil tadi, 7 capaian tadi ini dikemas atau dikawinkan dengan 4 kompetensi yang kita miliki, yang dimiliki oleh
yang harus dimiliki oleh atau yang harus dicapai oleh mahasiswa. Ada kompetensi kepribadian, sosial, pedagogi profesional. Lalu di sini ada 7 CP. Apa isi 7 CP? CP1 itu adalah tugas keprofesian. CP2 menyangkut merumuskan capaian pembelajaran HOTS. Yang CP3 menguasai materi secara bermakna. Yang CP4 merancang pembelajaran dengan TPEX. Kemudian CP5 melaksanakan pelajaran yang mendidik. CP6 itu melaksanakan asesmen sikap pengetahuan dan keterampilan. Lalu kemudian CP7 tadi adalah tugas pengembangan diri yang kita nilai melalui portofolio. Ini tadi sudah tidak perlu, jadi ini satu tadi tugas keprofesian, ini kata kuncinya memesona. Kemudian yang CP2 kata kuncinya berpikir tingkat tinggi, di sini HOTS. Kemudian menguasai materi secara bermakna. Lalu kemudian CP4 itu adalah mengintegrasikan TPEX ya, dalam pembelajaran. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Lalu kemudian yang keenam mengevaluasi melaksanakan asesmen baik pengetahuan, sikap maupun keterampilan dengan menerapkan asesmen otentik. Lalu kemudian 7 mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan. Oke, baik. Nah, uji kinerja dan aspek dan fokus penilaian. Ini yang wilayah dari penguji. Nah, ini uji kinerja sudah ya, saya kira saya saja. Nah, jadi mahasiswa itu harus membuat perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran sekurang-kurangnya memuat RPP, bahan ajar, media pembelajaran, instrumen penilaian, dan lalu kemudian perangkat diunggah di sistem yang disiapkan oleh GTK. Nah, ini nanti yang akan diunggah oleh mahasiswa adalah itu tadi minimal ada RPP-nya, ada bahan ajar, yang sampai RPP-nya saja. Lalu kemudian bahan ajarnya tidak, medianya tidak, akan kesulitan nanti para penguji untuk menilai itu. Kemudian aspek-aspek penilaian UKIN. Yang pertama adalah kemampuan mengembangkan perangkat pembelajaran. Itu yang dinilai berdasarkan acuan RPP. Jadi yang diacu ada RPP, tetapi nanti ada dalam instrumennya itu berkaitan dengan bahan ajarnya, berkaitan dengan alat evaluasinya, berkaitan dengan medianya, semua ada komponen-komponen yang ditanyakan di dalam instrumennya. Kemudian yang berikut adalah penampilan dalam proses pembelajaran. Ini kita menggunakan, di sini kita menilai video yang dikirimkan oleh mahasiswa. Ya, maka yang dinilai di sana adalah 6 CP itu tadi. Ada tugas keprofesian, bagaimana dia, apakah dia memesona, ya. Kemudian merumuskan indikatornya, apakah termuat HOTS-nya, apakah dia menguasai materi pembelajaran, apakah dia merancang dengan menggunakan mengintegrasikan TPEX, kemudian apakah melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan TIK, dan kemudian mengevaluasi masukan proses dan hasil. Itu yang akan dilihat, dan itu sudah di-setir dalam instrumen yang akan Bapak Ibu gunakan untuk menilai. Nah, berikut ini fokus penilaian UKIN pembelajaran tadi. Ini antara lain ya, nanti akan tergambar di dalam instrumennya. Ketepatan alur dan tahapan proses pembelajaran, kesesuaian proses pembelajaran dengan RPP. Ya, jadi ini jangan sampai RPP-nya lain, prosesnya lain itu. Jadi misalnya materinya berbeda dengan RPP dan proses pada saat dia merekam itu juga perlu dicermati. Kemudian penguasaan bahan ajar yang disampaikan, kualitas interaksi dengan siswa, penggunaan media dan alat bantu pembelajaran, kemudian perlakuan yang tepat kepada siswa yang menunjukkan perilaku, ya tidak semestinya ketika pembelajaran berlangsung. Ya, jadi maksudnya ini makanya harus dia unggah semua termasuk medianya supaya para penguji bisa mencocokkan apakah betul media yang digunakan itu adalah media yang dikirim, diunduh di sistem. Kemudian yang berikut adalah kemampuan melakukan evaluasi.
Baik, selanjutnya ini adalah, oh ya, ini tadi sudah uji kinerja. UKIN itu, nah, ini UKIN pembelajaran maksudnya, itu ada video yang dinilai 30-40 menit. Kemudian UKIN dinilai 2 orang penguji, 1 dosen dan 1 guru. Dosen bukan pembimbing mahasiswa yang bersangkutan. Guru juga bukan guru pamong mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian pelaksanaan dikoordinasikan oleh LPTK. Perangkat pembelajaran disiapkan khusus oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan dengan rentang skor 1 sampai 10. Kira Bapak Ibu sudah punya gambaran, sudah disampaikan sebelumnya. Instrumen penilaian dikembangkan oleh Panitia Nasional. Hasil penilaian diinput melalui sistem online. Ini kan akan dipandu oleh IT LPTK. Kemudian lembar penilaian hasil UKIN disimpan di LPTK. Nah, ini instrumen UKIN, RPP dan PP. Ya, ini Bapak Ibu, saya kira ini gambaran seperti apa yang akan Bapak Ibu nilai itu. Nah, dari komponen misalnya ini komponen memesona, ya guru menampilkan wajah yang ceria. Ini ada kurang sekali, kurang, baik, dan baik sekali. Sudah ada rubriknya di dalam, ya. Sudah ada arahan. Ya, tinggal misalnya, kalau misalnya guru menampilkan wajah yang ceria pada sebagian besar tentang waktu pelajaran, ya ini Bapak Ibu tinggal memilih apakah dia 6, apakah dia 7, apakah dia 8. Ya, bergantung dari intensitas penampilan guru tadi berdasarkan penilaian Bapak Ibu. Kemudian kegiatan pendahuluan, guru menyiapkan secara didik, secara fisik dan mental, serta memotivasi siswa. Ini juga demikian ada 4 kategori. Karena kita kalau menilai 1 sampai 5 ini nanti itu kategori kesimpulannya bahwa ini tidak pantas dia jadi guru profesional. Nanti 6 ke atas baru dia pantas. Oh, ini tidak pantas jadi guru. Ya, ini tidak pantas kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu sangat kurang baik, sangat baik ya. Oke, sistem penilaian. Nah, ini aplikasi uji kinerja UKM PPG ya. Masukkan username dan password yang diperoleh dari IT LPTK. Ini untuk Bapak Ibu penguji. Lalu masuk ke sini. Ya, nanti siapa yang diuji ini ada nanti tertera di sini setelah diplot atau di enroll oleh tim IT LPTK. Oke, ini aplikasi penilaian portofolio. Ini aplikasi UKIN. Ini seperti ini saya kira Bapak Ibu sudah disampaikan oleh tim IT. Gambarannya seperti apa? Ini kalau portofolio tadi ada 4 komponen, penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan menghasilkan inovasi. Nah, nanti ini yang Bapak Ibu masuk ke sini nanti untuk menilai, katakan ini nama Nidia Ferry Wulandari misalnya. Nanti akan masuk ke sini, ada berkas ini di download, ya, lalu dicocokkan dengan narasinya. Nah, kemudian ini pantasnya dia dapat berapa, ya, sebagai penulis utama kah atau sebagai penulis anggota dan seterusnya. Kalau sebagai penulis anggota dari berapa banyak itu nanti disesuaikan dengan rubrik yang tadi sudah saya tayangkan di depan. Nah, ini untuk masuk ke refleksi diri. Jadi dia sudah membuat deskripsi, ya, deskripsi seperti ini untuk meningkatkan kualitas mengabdi menjadi pendidik dan seterusnya. Itu ini Bapak Ibu akan baca, lalu disesuaikan dengan berkas-berkas yang mereka unggah. Ya, ini kegiatan misalnya analisis ulangan harian, analisis ulangan keempat, perbaikan pembelajaran dan seterusnya. Nanti akan kemudian pencarian informasi baru setelah dia melaksanakan membuat deskripsi,
Lalu nanti Bapak Ibu masuk ke sini ya untuk apa kegiatan yang dia lakukan, mungkin workshop atau webinar atau apa seterusnya. Lalu Bapak Ibu memberikan skor di sini, mendownload berkasnya dan menyesuaikan dengan apa deskripsi di dia dan sesuaikan dengan apa yang dia tulis. Nah, kemudian ini untuk menghasilkan inovasi juga dia membuat deskripsi, mendeskripsikan, lalu kemudian Bapak Ibu akan masuk ke sini untuk melihat berkas yang mengunduh berkas yang mahasiswa telah unggah untuk memutuskan apakah skornya sekian atau sekian. Baik, ini penilaian pembelajaran. Ini juga penilaian pembelajaran. Tadi portofolio sudah, gambarannya sudah. Sekarang penilaian pembelajaran. Nah, masuk ke sini nanti akan ada nama mahasiswa ya yang akan diuji. Lalu kemudian ada di sini pembelajaran yang diklik di sini ada aksi pembelajaran. Ada RPP, ada RPP yang ini untuk menilai Bapak Ibu untuk menilai berkas RPP-nya, kemudian PP untuk menilai video yang dia unggah. Nah, ini komponen-komponen yang ada kesesuaian tujuan dengan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai. Ya, jadi tadi semua dari 1 sampai 10. Ada saat kurang baik-baik sekali ya. Nanti dari tadi misalnya guru merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan KD, indikator dan tersusun dengan runtut ya. Tapi juga jangan dilupakan bahwa dalam menyusun itu juga harus diperhatikan unsur ABCD-nya. Biasanya seperti itu. Nah, untuk menentukan 9 atau 10 ini ya tentu para penguji sudah bisa merasakan ini 9, ini 10 ini ya. Atau menentukan 6, 7, 8 tadi. Oke. Baik, ini ketika ini berkasnya, nanti berkas yang diunduh oleh penguji. Ini RPP-nya. Oke. Instrumen uji kinerja kepribadian. Ya, ini untuk uji praktek gitu. Praktek pembelajaran. Kepribadian memesona, guru menampilkan wajah yang ceria. Ya, yang tadi sudah ada contoh tadi seperti ini. Kemudian, nah, merancang lembar kerja didik peserta didik sesuai dengan indikator dan pekerja. Makanya harus ada LKPD yang dia harus unggah itu. Sehingga ini Bapak Ibu bisa mengisi ini. Kalau tidak ya pastilah tidak bisa menilai ini. Bagaimana mungkin menilai kalau LKPD-nya tidak ada. Lalu berikut ini menyusun instrumen evaluasi HOTS. Ya ini penilaian. Kalau LOTS ya C1, C1, 2. Kalau hanya C2, C3 yang bagus itu C4 sampai C6. Ya, sini ya, paling bagus. Kemudian halaman terakhir instrumen UKIN ya. Menyusun harus ini. Oke, ini nah, hasil dari penilaian nanti seperti ini. Di sini ada nilai portofolio, ini tertulis 80, nilai pelaksanaan pelajaran 44 dan seterusnya. Ya, oke. Nah, ini yang poin terakhir yang akan kita perhatikan adalah penjaminan mutu terkait UKIN. Jadi yang pertama mengikuti briefing awal yang kita laksanakan saat ini. Ini untuk mahasiswa yang sebenarnya. Mahasiswa, dosen penguji, guru penguji akan diwawancarai 5A. Ini untuk ya pekerjaan penyelia ya. Nanti ada isian yang akan diisi oleh ada instrumen, ada angket yang akan diisi oleh dosen penguji. Ya, itu ada oleh dosen penguji di F04
berkas F04 dan untuk guru penguji yang akan diisi adalah F03 untuk dosen, F04 untuk penguji. Ini mohon Bapak Ibu ini jangan lupa mengisi setelah menguji, mohon Bapak Ibu mengisi ini untuk menjadi bahan masukan di panitia nasional. Ya, kalau untuk peserta ini sudah F05. Ya, saya juga mengisi sebagai penyelia di F01. Pak Prof. Asrori mengisi di F02. Ya. Oke, saya kira Bapak Ibu itu yang saya bisa sampaikan untuk penyegaran kita hari ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Saya tutup, saya kembalikan kepada Prof. Asrori. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dr. Jafar. Ibu-ibu dan Bapak tim penguji, meskipun sudah berkali-kali melakukan penyegaran ini, barangkali ada yang ingin didiskusikan dengan penyelia, dipersilahkan. Ya, saya kira Prof mereka sudah sangat paham dengan ya, saya kira sudah beberapa kali mereka sudah ikut. Cuma kemarin itu ada beberapa pertanyaan, misalnya apakah mahasiswa itu hanya mengunggah RPP saja? Itu sempat juga itu dipertanyakan. Ya, jadi itu mestinya semuanya diunggah oleh mahasiswa, jangan RPP-nya saja, karena tadi gambarannya ternyata LKPD juga dinilai apakah LKPD itu juga sesuai dengan tujuan belajaran atau apa, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang berkembang bahwa portofolio itu harus terisi semua komponen. Nah ini ya makanya ribut itu, para mahasiswa seluruh Indonesia ribut. Ini gimana ini itu? Padahal kita didadak, ini kita belum pernah ada penyampaian sebelumnya, tiba-tiba bagaimana kalau kosong publikasi misalnya, yang paling ekstrim itu contoh publikasi. Kami belum pernah publikasi, kami kan baru guru honorer ini itu. Belum pernah publikasi. Ya. Akhirnya itu menjadi keputusan bahwa boleh kosong asal jangan semuanya kosong. Jangan kosong 4-4-nya maksudnya. Kalau kosong 4-4-nya berarti kan dia dapat 0. 0 itu tidak boleh itu. Tapi kalau misalnya pastilah ada refleksinya. Pastilah sekali-sekali dia melaksanakan karya inovasi, misalnya membuat alat peraga atau membuat, pastilah ada bahan ajar yang yang ditulis-tulis lalu kemudian dipatenkan, diketik gitu. Karena untuk tingkat sekolah pun ada skornya. Jadi itu mungkin yang berkembang yang perlu kita cermati. Dan kemudian barangkali ada juga yang saya ingin sampaikan Pak Prof kepada para penguji kita. Jangan sampai ini jadi merugikan mahasiswa kita. Kan kemarin itu kan sudah disampaikan bahwa skor passing grade kelulusannya itu adalah 70. Nah, misalnya begini, misalnya saya kasih contoh kasus. Misalnya seorang penguji menguji mahasiswa. Mahasiswa ini kurang bagus penampilannya sesuai dengan apa yang ditayangkan di video, banyak komponen, misalnya banyak item yang tidak teramati. Lalu kemudian dia ingin sebenarnya ini mahasiswanya lulus pas-pasan menurut dia. Kalau lulus pas-pasan, mungkin saya kasih 71 misalnya. Prakteknya dengan RPP-nya 71 lah. Karena nah jangan dilupakan para penguji sekalian bahwa ini juga bergantung kepada nilai portofolionya. Kalau nilai portofolionya hanya 1 dan kemudian kita berikan dia nilai pembelajarannya 71 misalnya, dan keinginan perkiraan kita itu dia lulus dengan nilai itu bisa keliru nanti. Ya. Kalau misalnya mahasiswa itu
memang tidak patut lulus, itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa ini patut lulus, tetapi memberikan nilai misalnya di atas 70 tapi 70 yang apa namanya riskan 71 dengan nilai portofolio saya cuma 1, maka dia pasti tidak mencapai passing grade 70. Ya, itu yang saya ingin tegaskan kepada teman-teman penguji supaya ini menjadi perhatian. Saya kira itu Pak Prof. Baik. Kayaknya Ya, Prof. Nanya, Prof. Silakan Pak Warneri. Ini wajahnya tidak nampak Pak Warneri ini. Oh, boleh, Prof. Bentar, Prof. Iya. Baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dekan yang terhormat, Prof. Rory dan Pak Andono. Saya nanya masih terkait yang barusan Bapak bicarakan, Pak. Seandainya nih, Pak. Saya hanya berandai-andai. Seandainya portofolio itu memang betul-betul nol sama sekali, Pak. Tidak ada satupun berkas yang ada di sana. Apakah dibolehkan, Pak? Untuk menutup itu di penilaian yang lain kita buat dengan nilai katakanlah 9 bahkan sampai 10. Apakah itu memungkinkan untuk lulus, Pak? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, di luar penilaian ini boleh, Pak, ya. Ketika saya mendaftar tadi sebagai penguji, kita mengisi lagi biodata, Pak. Saya hanya ingin bertanya, Pak, biodata yang sangat rawan, Pak, yaitu tentang nomor rekening, Pak. Selama saya ikut di sini, Pak, sudah 3 kali data itu diminta, Pak. Tapi saya tidak tahu manfaatnya untuk apa. Baik ketika penyegaran, ketika pelaksanaan, bahkan ketika hari ini. Sementara data-data seperti itu sangat riskan sekarang ini, Pak. Kalau jebol, siapa yang bertanggung jawab, Pak? Terima kasih, Pak. Itu saja pertanyaan saya, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Mungkin sekalian nanti Pak Jafar ya. Oke, baik. Selain Pak Warneri, mungkin ada, silakan. Tampaknya tidak ada nih Pak Jafar. Oke, baik. Ya. Ya. Langsung saya tadi. Jadi ini untuk pertanyaan kedua Pak Warneri ini mungkin wilayahnya Pak Prof. Asrori ini. Ya, sekalipun saya juga koordinator di. Oke, yang pertama Pak. Jadi Pak Warneri yang sangat apa namanya yang ditekankan dan sudah ditekankan kepada mahasiswa jangan sampai ada nilai portofolio 0. Karena ini kalau nilai portofolio 0 ini tidak akan diolah oleh sistem. Sekalipun dia dapat pembelajarannya dapat 100 misalnya. Ya. Jadi harus ada Pak, berapapun gitu. Yang penting tidak 0, itu saja. Jadi di para mahasiswa itu sudah dibekali, diingatkan jangan dinolkan karena itu nanti itu tidak bisa diolah oleh sistem kalau dia 0 itu. Barangkali mereka di sistem itu tidak. Dan ini otomatis akan tidak lulus meskipun dia dapat 100 pembelajarannya. Karena berarti 1 CP itu dia tidak mencapainya itu. 1 CPL. CPL 7. CP7. Oke, saya kira itu Pak. Singkat itu saya berikan. Ini silakan Pak Prof. Ini pertanyaan nomor 2 ini Pak. Wah, itu sebenarnya juga bukan wilayah saya itu Pak Jafar. Karena itu yang minta sistem dari GTK itu Pak. Ya. Iya. Baik, ada lagi yang lain? Ya, jadi moga-moga saya Pak Warneri tidak jebol ya Pak. Barangkali ini ada konsekuensi permintaan biodata nomor rekening ini untuk kalau ada penggantian pulsa Pak Warneri mungkin. Itu apa dugaan saya. Ya, tapi itu saya tidak tahu persis. Sebenarnya mungkin saya sudah berpikir ke sana, Pak. Cuma udah sampai 3 kali sampai saat ini kita diminta itu, Pak. Itu persoalannya saya jadi tanda tanya. Ketika kita penyegaran juga tidak ada manfaatnya. Ketika kita dapat honor juga tidak dimanfaatkan itu. Sampai hari ini maka saya timbul pertanyaan itu, Pak. Oke, Pak. Mudah-mudahan mungkin nanti ini ada.
Gimana Ya, Pak? ya, kita berpikir positif saja, Pak. Jadi mudah-mudahan ini Pak Prof. Asrori kita sampaikan, tugas kita menyampaikan ke panitia gimana ini tindak lanjut dari permintaan rekening. Jangan sampai ini akan ya dicurigai, karena zaman sekarang, zaman digital ini sangat rawan dengan ya tuh data-data kita itu harus tingkat sekuritasnya harus tinggi itu. Oke, saya kembalikan ke Pak Prof. Baik, Asrori. terima kasih Pak Jafar. Lagi Pak, saya lagi ikut Iya. meeting juga nih Pak. Nampaknya sudah Prof. paham Asrori, saya sekali izin nih Pak pertanyaannya. Prof. Asrori ditunggu untuk uji nih. Oh iya ya, terima kasih Ya, Pak. makasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Suri, Prof. Oh ya, silakan. Nah, selamat pagi Pak Prof, Ini Pak Dekan, Pak Hotma Simanjuntak nih. Silakan. Pak Jafar yang terhormat. Ya, ya. Tadi kan ada dijelaskan Pak, mungkin ini sudah ada juga di buku pedoman PPG ini, tapi saya belum membacanya. Tadi Bapak jelaskan bahwa ujian UKIN dengan ujian pengetahuan nanti, kalau ujian UKIN-nya lulus, tetapi ujian pengetahuannya tidak lulus, maka tidak lulus akhirnya. Ya, kesimpulan akhirnya. Pak, pertanyaan saya, kalau lulus UKIN tetapi UPENG tidak lulus, bagaimana kira-kira cara berikutnya? Ada ulangan kah atau ulangan dari awal lagi gitu Pak? Nah ini mungkin tidak terlalu penting Pak, hanya sekedar informasi saja yang bisa kita sampaikan kepada mahasiswa nanti Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya baik. Pak Prof, saya langsung. Ini Pak dari Pak Simanjuntak. Oke. Tambah nih. Oke, ini tambahan Jadi Pak kalau ya. tidak lulus UKIN, lulus UKIN, Ya. kemudian UP tidak lulus, maka dia punya kesempatan untuk mengulang lagi Pak. Ya. Jadi daftar nanti pada tahun berikutnya sebagai retaker. Jadi daftar ulang nanti lewat aplikasi pendaftaran UKM PPG. Maka dia akan diploting oleh panitia nasional, kemudian nanti dia dapat tanggal berapa, tempatnya di mana, sesi berapa, itu kalau sudah masuk. Jadi dia masih punya Pak. Karena yang tidak lulus itu punya kesempatan untuk mengulang selama berapa Pak Jafar? 2 tahun nggak Pak Jafar? 3 tahun Pak. 3 tahun masa studinya. Ya, 3 tahun. Masa studi 3 tahun. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Dan ya. Oke, dan bukan hanya itu. Kalau misalnya dia lulus UP tapi tidak lulus UKIN juga tetap juga seperti itu. Jadi ada kemungkinan dia lulus UP tapi tidak lulus UKIN. Jadi kalau tidak lulus UKIN tetap diberi kesempatan untuk menguji. Misalnya besok ini dia UKIN, ternyata tidak lulus. Lalu dia ikut UP tanggal 28, 29 lulus. Maka berarti dia status tidak lulus karena tidak lulus UKIN. Nah, nanti akan diberikan kesempatan lagi untuk mengulang UKIN. Dia mendaftar lagi dan dia diplot lagi oleh LPTK, ikut lagi UKIN, tapi tidak ikut lagi UP. Begitu Pak Simanjuntak. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Otma. Ya, terima kasih Pak Prof. Masih ada lagi yang lain? Terima kasih Pak Otma. Tidak ada lagi kayaknya nih Pak. Oke, nampaknya sudah. Oke ya, nampaknya sudah cukup sangat jelas Pak. Ya. Oke. Baik Ibu-ibu dan Bapak-bapak, tampaknya sudah sangat jelas karena bukan hanya mendengarkan penjelasan, sudah praktek langsung selama ini Pak Jafar. Dan sudah tahap 1 juga sudah, sehingga kayaknya sudah banyak yang paham sehingga tidak ada lagi pertanyaan. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang didiskusikan, maka kami dari PPG mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Jafar yang sudah hadir di Untan ini Pak, meskipun lewat kaca. Mudah-mudahan suatu saat bisa hadir langsung secara fisik di Untan Pak. Terima kasih juga kepada Bapak Dekan yang sudah hadir membackup sepenuhnya pelaksanaan briefing
UKIN ini. Mohon doanya tentunya dari Pak Dekan. Mudah-mudahan UKIN PPG Daljab 2020 angkatan kedua ini bisa berjalan lancar, sukses, sehat, bahagia, dan semuanya lulus. Kepada ibu-ibu dan bapak tim penguji, baik dosen penguji maupun guru penguji, terima kasih atas partisipasi aktifnya. Selamat menjalankan tugas sebagai penguji. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya, dan mudah-mudahan semua yang kita laksanakan ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Untuk itu, briefing UKIN PPG Daljab 2020, PPG FKIP Untan, angkatan kedua secara kita tutup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dekan. Ya, Terima Pak Dekan kasih, rupanya Pak. ikut sampai Ya, akhir. sama-sama, Pak. Selamat pagi, Iya, Bapak Ibu. iya. Ya, Terima kasih. Pak Iya. Iqbal. Terima kasih Pak Prof. Pak Prof, nanti saya minta ke Pak Dwija ya. Nanti mungkin besok saya sit in saya dikasih jadwal untuk sit in di 2 mahasiswa mungkin Oh ya Pak. yang Ya. berbeda mungkin. Ya. Iya, karena mungkin hari ini saya belum sempat banyak sekali agenda karena saya harus mengawal juga briefing Pak Susilo dari Mulawarman nanti sore. Ya. Baik Pak, langsung. Iya. Berapa tugas ya? Iya, saya langsung ke Pak Dwija nanti. Ya. Pak Dwija. Kemudian ini ada salamnya Pak Karim Pak untuk penyeliannya Bapak angkatan ketiga. Oh iya. Dari Banjarmasin. LM ya. Iya Pak Dekan, ada Pak Karim dari Lampung Mangkurat yang akan jadi penyelia UKIN pada angkatan ketiga. Iya, terima kasih. Oke. Iya, terima kasih Pak Dekan. Saya mohon pamit Pak. Iya, mohon pamit Pak. Iya. Terima kasih. Salam Iya. Pak. Iya. Jamil. Iya, saya sampaikan salam Bapak ke Pak Dekan. Pak Dekan saya, Pak Jamil. Oke, saya kira cukup Pak ya. Ya Pak, makasih. Ya, Assalamualaikum Pak Dekan. Saya mohon alih.